pembangunan, pendekatan terpadu, penulis Sumadi Dila. Jumlah halaman 208, tahun terbit 2007. Di sini ada 7 bab, di mana langsung saja pada bab pertama adalah landasan konseptual komunikasi pembangunan. Pada bagian ini, penulis menguraikan munculnya komunikasi pembangunan yang dimulai dari sintesis, koreksi, dan transformasi teoritis, serta respon terhadap masyarakat. Istilah ini berkembang setelah Perang Dunia II sebagai proses atas keterpurukan sosial dan budaya negara-negara dunia ketiga akibat perang. Pokok pembahasan yang pertama adalah menyoal eksistensi komunikasi pembangunan. Penulis membahas bagaimana komunikasi dapat menjadi alat strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan yang terdiri dari 2 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi teoritis, di mana dimensi ini berfokus pada pencarian konsep pembangunan yang relevan dengan kebutuhan. Dimensi yang kedua adalah dimensi praktis, berfungsi untuk menyelesaikan masalah mendasar di masyarakat dan negara. B. Perkembangan konsep dan istilah. Terdiri dari 3 perkembangan konsep, yaitu yang pertama, jurnalisme pembangunan. Bagian ini melacak evolusi konsep dan terminologi dalam komunikasi pembangunan yang mencakup 3 dimensi. Yang kedua, komunikasi penunjang pembangunan. Konsep ini berasal dari proyek-proyek UNDP dan dirancang untuk mendukung perkembangan melalui pembangunan sumber daya komunikasi secara terencana. 3. Istilah lain yang relevan. Penulis mengulas beberapa istilah tambahan yang berhubungan dengan komunikasi pembangunan seperti social marketing, participatory communication, dan development support communication. Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan tidak hanya berkutat dan pada penyampaian informasi, tetapi juga mengelola atau pengelolaan pesan untuk membentuk perilaku positif masyarakat terhadap pembangunan. C. Aspek teoritis yang berpengaruh. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan perkembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial yang bergerak linear dari masyarakat primitif menuju masyarakat modern. Yang kedua, teori fungsionalisme. Teori ini mengibaratkan masyarakat seperti sistem fungsi pada tubuh manusia, di mana setiap bagian memiliki peran dan saling mempengaruhi. Bab 2, dimensi teori komunikasi dan perubahan dalam pembangunan. A. Pentingnya memahami komunikasi pembangunan. Penulis menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan bukan sekedar alat penyampaian pesan, tetapi juga instrumen transformasi masyarakat. Komunikasi juga dipandang sebagai proses, peristiwa, dan juga simbol yang sering dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
komunikasi dan perubahan masyarakat. Sebagaimana disepakati bahwa fungsi komunikasi beserta aspek yang terkait dapat menimbulkan perubahan dalam diri individu, maka sesungguhnya perubahan pun terjadi dalam masyarakat. Y. Relevansi teori komunikasi pada pembangunan. Di sini mengulas bahwa untuk mempermudah pemahaman kompleksitas dan tingkat kerumitan yang menyertai sebuah teori diperlukan penelaahan. Bab 3. Pembangunan paradigma, permasalahan dan solusi. Bagian yang pertama, pengertian paradigma. Bagian ini penulis menjelaskan paradigma sebagai kerangka berpikir yang membentuk cara pandang terhadap pembangunan. Penulis juga mengulas bagaimana paradigma menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di pengertian dan definisi pembangunan. Di sini penulis mendefinisikan pembangunan sebagai proses multidimensional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Penulis mendefinisikan pembangunan sebagai menguraikan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. C. Paradigma dan teori awal pembangunan. Paradigma dan teori awal pembangunan memaparkan paradigma yang mendasari pembangunan awal yang cenderung berfokus pada modernisasi dan pertumbuhan ekonomi ke indikator utama keberhasilan. 3 teori besar tentang perubahan sosial yang mempengaruhi paradigma awal pembangunan adalah teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. D. Teori awal pembangunan dari modernisasi ketergantungan menuju satu dunia, yaitu terdiri dari teori modernisasi, teori ketergantungan, teori sistem dunia. D. Kritik paradigma pembangunan kemajuan atau kemunduran. Di sini penulis menguraikan paradigma yang mengacu pada pembangunan sebagai paham atau ideologi yang mengandung misi tertentu, seringkali melibatkan kepentingan tertentu dalam pelaksanaan. F. Pembangunan konsep yang belum selesai. Di sini penulis menegaskan bahwa pembangunan adalah proses yang terus berkembang, dipengaruhi oleh pembangunan, perubahan global, dan kebutuhan masyarakat. K. Model pembangunan yang relevan. Penulis menjelaskan Jack Rothman menyusun dan merumuskan model pembangunan tersebut, model pengembangan lokal, model perencanaan sosial, model aksi sosial, dan yang berikut adalah pokok bagian L, perbandingan model pembangunan. Di sini terdapat 3 perbandingan, yaitu model pembangunan dengan indikator ekonomi, yang kedua model pembangunan kebutuhan dasar, dan yang ketiga model pembangunan yang berpusat pada rakyat. Bab 4. Komunikasi pembangunan. Pokok yang pertama, pengertian komunikasi pembangunan. Di sini penulis menguraikan pengertian komunikasi pembangunan secara arti luas dan arti sempit. Yang pertama, pengertian dalam arti luas, di mana komunikasi pembangunan melibatkan hubungan yang kompleks antara komunikasi dan berbagai aspek pembangunan, mencakup komunikasi politik, sosial, budaya, dan kebijakan komunikasi. Yang kedua, pengertian dalam arti sempit. Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merujuk pada cara dan teknik penyampaian gagasan pembangunan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. B. Perspektif komunikasi pembangunan. Penulis menguraikan bahwa perspektif komunikasi pembangunan dilihat dari yang pertama, komunikasi pembangunan dalam perspektif psikologi,
pendekatan mekanistik media massa. Bagian ini mengkritik pendekatan tradisional yang terlalu bergantung pada media massa tanpa memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan audiens. Yang ketiga, pendekatan komunikasi partisipatoris. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dengan komunikasi sebagai alat pemberdayaan yang berfokus pada dialog, bukan sekedar transfer informasi. Bab 6. Implikasi teknologi komunikasi dalam pembangunan teknologi komunikasi dan dampaknya bagi pembangunan. Pada bagian ini, penulis membahas dampak positif dan dampak negatif dari teknologi komunikasi dan informasi dalam konteks globalisasi, di mana menurut Parker dan Dunn tahun 1972, teknologi komunikasi memiliki potensi besar untuk mengurangi biaya pendidikan dan memberi akses yang setara kepada masyarakat untuk berkesempatan belajar sepanjang hidup. Secara keseluruhan, meskipun teknologi komunikasi dapat membawa keuntungan kemitraan, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan ini termasuk dalam subpokok yang kedua, di mana yang pertama, pentingnya memperhatikan aspek-aspek tertentu yang perlu dilihat dan diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama adalah kebergantungan masyarakat, dan yang kedua arus informasi, yang ketiga pengembangan teknologi yang sesuai, dan yang keempat alternatif dalam penerapan teknologi. Dan bagian terakhir adalah kita membahas kelebihan dan kekurangan. Di sini yang pertama adalah kelebihan, di mana ini memiliki kelebihan komprehensif dan terstruktur. Materi yang disampaikan atau ditulis memiliki cakup berbagai konsep dan teori penting dalam komunikasi pembangunan, seperti jurnalisme pembangunan, komunikasi penunjang pembangunan, dan teori utama pembangunan seperti modernisasi, ketergantungan, dan sistem pemilihan. Hal ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan luas mengenai komunikasi pembangunan. Dan kelebihan yang kedua adalah keterkaitan dan praktik, di mana materi ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan dan menekankan pada dimensi praktis komunikasi pembangunan yang menjelaskan bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan sebuah masalah nyata dalam pembangunan sosial, ekonomi,